Belum banyak yang tahu jika beras ketan bisa diolah menjadi kue ini, buatnya mudah, anti tengik, pulen dan legit. Biasa dijadikan sebagai sajian kue lebaran dan kue ini sudah jarang sekali kita temui. Langsung saja cara buatnya. Langkah pertama kita siapkan blender. Dalam blender kita masukkan 350 gram nanas yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih. Dan nanas ini akan kita blender dahulu sampai teksturnya halus dan lembut. Dan ini dia nanasnya sudah selesai dihaluskan. Untuk nanasnya akan kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya kita masukkan 300 gram kelapa parut ke dalam taflen. Untuk kelapa parut kita pakai yang setengah tua dan ambil bagian yang putihnya saja. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api kecil. Lalu kelapa parutnya kita sangrai sampai teksturnya kering atau ambiar sambil terus kita aduk. Untuk kelapa parutnya pastikan dimasak tidak sampai berwarna coklat. Cukup sampai teksturnya kering dan masih berwarna putih. Tujuan kelapa parutnya ini disangrai dahulu supaya saat kue sudah matang nanti bisa bertahan lama dan bau dari kue itu tidak tengik. Jika kelapa parutnya sudah terlihat kering dan saat kita aduk teksturnya terasa ringan dan ambiar seperti ini, tandanya ini sudah matang. Bisa kita matikan api kompornya lalu kelapa sangranya kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya masukkan 250 gram beras ketan ke dalam taflen. Untuk beras ketannya ini saya rendam sebentar sekitar 1 jam lalu cuci bersih. Kemudian tambahkan juga dengan 200 ml air putih. Lalu kita nyalakan api kompornya dan beras ketannya ini kita masak setengah matang sampai airnya menyusut sambil terus kita aduk dan untuk apinya gunakan api sedang. Jika beras ketannya sudah setengah matang dan airnya juga sudah menyusut seperti ini sudah cukup. Bisa kita angkat dan langsung kita pindahkan ke dalam kukusan yang telah mendidih. Dan ini kukusannya saya alasi dengan daun pisang supaya tidak lengket di saringan kukusan. Dan ketannya ini akan kita kukus selama 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini ketannya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Jika ketannya sudah selesai dipindahkan ke dalam wadah, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan teflon. Dalam teflon masukkan nanas yang sudah diblender di awal tadi. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Garam 1 sendok teh. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang cenderung kecil. Lalu semua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan setengah bungkus agar-agar tanpa rasa. Kalau ditimbang beratnya sekitar 4 gram. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata dan masak sampai adonan nanasnya setengah mengental. Untuk apinya di sini kita naikkan ke api sedang. Jika adonan nanasnya sudah setengah mengental seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan kelapa yang sudah disangrai tadi dan masukkan juga ketan yang sudah matang tadi. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan masak ketan nanasnya sampai benar-benar matang. Tanak, adonan nanasnya juga sampai benar-benar meresap ke dalam ketan serta teksturnya sampai kalis. Karena warna dari nanasnya terlihat sedikit pucat, jadi di sini adonannya saya beri secukupnya pewarna makanan kuning muda. Ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan masak ketan nanasnya sampai matang, tanak dan kalis. Jika ketan nanasnya saat kita aduk sudah terasa berat dan terlihat sudah kalis, berminyak seperti ini tandanya sudah matang dan tanak. Bisa kita matikan api kompornya, lalu wajib kletik ketan nanasnya kita pindahkan ke dalam wadah.
Dan ini dia wajik ketan nanasnya sudah dipindahkan ke dalam wadah, dan ini kita tunggu sampai wajiknya dingin baru kita kemas, supaya tidak cepat basi. Dan ini dia wajiknya sudah dingin. Untuk mengemasnya, saya gunakan secukupnya kertas minyak berwarna putih seperti ini dengan ukuran 10 x 10 cm. Oke, untuk membungkusnya, ambil setengah sendok makan wajik, lalu kita letakkan di kertas minyak dan kita bungkus. Untuk cara membungkusnya bisa disimak pada video. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai selesai. Dan ini dia kue lebaran dari olahan beras ketannya sudah jadi dan sudah diletakkan di dalam toples juga. Kue ini sering ditemui di saat lebaran tiba, cuman untuk zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita temui. Untuk ketahanan dari kue ini bisa bertahan selama 3 mingguan, rasanya manis, pulen, legit dan tidak bau tengik meskipun sudah beberapa hari disimpan. Biasa kalau di daerah saya, kue ini namanya kue wajik nanas kletik. Cocok juga sebagai menu jualan atau bingkisan oleh-oleh. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe.